Ini penanaman dengan sampel pecah sebelum di stek. Harus bongkar total. Sedang apa ini, Cak? Nah, ini kemarin kan di lahan sini saya tanami siansi. Nah, sebetulnya siansi itu enggak suka di area persawahan, padahal di sini persawahan. Ini sudah berjalan lahan sewa ini 1,5 tahun. Siansi enggak bisa tumbuh dengan bagus. Ini mau saya ganti Ficus. Oh, ini jenis apa ini, Cak? Ficus Arjuna. Oh, Arjuna. Ya. Kebetulan di rumah ada untuk mengganti, ini saya ganti. Dan ini bukan dari stekan, Mas. Jadi ini ada bekas cangkokan. Nih, Nah, itu dipotong atau dipotong. Potong. Ini mau dipecah bisa, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini enggak saya pecah, soalnya di sini jauh dari rumah, jadi untuk memantau jauh di apa adanya kita tanam. Oh, untuk apa? Jenis Arjuna ini bisa dipecah batang ya, Cak? Bisa. Ini stek langsung pecah 4 pun mau. Untuk persentasenya kalau apa stek pecah batang Ya. berapa persen kira-kira, Cak? Untuk hidupnya. Ya. Nah, stek pecah sama stek enggak pecah, pengalaman saya Iya. itu lebih besar prosentase yang dipecah. Soalnya jamur yang mungkin ada di sini mau melingkar ke sini kan tersekat dengan pecahan. Kalau Iya. seperti ini jamur bisa leluasa langsung melingkar. Jadi busuk semua. Nek dipecah kadang cuma mati separuh, mati seperempat, itu masih kita bisa fungsikan. Banyak yang gagal. Itu faktor apa ya, Kak? Cak? Stek batang. Nah, stek batang pecah itu ada banyak faktornya, Mas, yang bikin gagal. Terutama media. Oh ya, media. Untuk media, Cak Bowongso itu apa ya? Itu blader, Mas, tanah pinggir kali murni. Mungkin bisa kalau terlalu boros ya dicampuri sekam. Jadi faktornya banyak. Faktor peletakan, Oh iya. faktor pengambilan bahan stek. Kalau daun itu mudah semua, itu prosentasenya berkurang. Jadi kita harus mengambil bahan steknya itu yang benar. Dan untuk peletakannya itu di bawah pohon-pohon rindang. Dan jangan sampai ada goyangan. Karena akar yang baru tumbuh sedikit kena goyang, itu akibatnya malah bisa fatal, mati. Gitu. Oh iya. Untuk stekan perlu penyiraman toh, Cak? Ya. Kalau penyiraman sendiri setiap hari atau Controlling, Mas. Jadi untuk stek kita mulai itu pertama kita guyur full sampai kenyang ya, Cak? Sampai kenyang. Habis itu kita main controlling aja. Jadi kita lihat kalau tanah itu masih putih, kalau tanah itu masih berwarna hitam basah, itu enggak usah disiram. Kalau sudah mulai putih itu baru kita siram. Jadi controlling. Enggak tiap hari. Nek tiap hari pembusukan stek itu bisa karena kelebihan air.
Nah, kelebihan air itu bisa dengan penyiraman yang terlalu sering, bisa juga pakai media yang tidak poros. Media tidak poros itu bikin air tidak langsung hilang. Air yang tinggal diam di situ itu bikin pembusukan. Dan jangan sampai sekali-kali pakai pupuk. Apa itu alasannya, Kak? Karena pupuk itu sebetulnya mikroorganisme yang sebenarnya itu berisi kayak bakteri, jamur dan sebagainya yang itu akan menjadi penyakit di luka menganga bekas potongan ban setek. Jadi harus murni tanpa pupuk, Mas. Mau pakai pasir sungai ya, pasir belader. Kalau ada pupuk ya jadi bumerang itu, malah jadi pembunuh pohon itu sendiri. Untuk media digas sendiri ini apa, Kak? Kalau sebetulnya yang benar itu bawah sendiri pupuk. Pupuk kandang. Ya, bawah sendiri pupuk kandang, dikasih jeda agar pupuknya nggak menyinggol akar yang baru kita atur tadi. Soalnya untuk mengurangi resiko tersebut kita harus kasih jeda. Resikonya akar yang baru kita bongkar medianya itu kan otomatis riskan dengan penyakit. Jadi ini segini kasih jeda, baru jedanya media biasa yang tanpa pupuk. Seiring nanti ini berjalannya sampai pupuk sudah tidak berbahaya untuk akar. Akar yang dominan kita potong di sini biar akar-akar kecil gantian cari makan, dan dia kalau gantian cari makan dia akan bertambah gede. Jadi nanti ukuran besarnya akar itu tidak jauh berbeda. Kita yang tutorial yang pecah batang. Ini penanaman dengan sampel pecah sebelum di setek. Harus bongkar total semua vikes di sini. Apa ya, ada yang pecah, ada yang enggak. Kalau yang gede itu tetap dari pecah. Oh ya, untuk apa alat drone sendiri itu apa, Cak? Alat misal kayak apa ini tataannya? Tataan. Nah, ini dari semen yang pinggirannya ini ban. Kita juga butuh penopang seperti tripod untuk biar pohon tetap tenang, tidak ada goyangan kena angin. Nah, tujuan tataan itu apa ya, Cak? Biar pengontrolan kita di akar itu dibantu sama tataan, Mas. Karena jika tanpa tataan, akar yang ke bawah kita harus mengontrolnya bongkar. Kalau ada tataan, kita cuma ngontrolnya samping aja, bawah sudah tataan yang mengatur. Oh ya, saya lihat kan tataannya kan ada yang besar, ada yang lebih kecil lagi. Itu alasannya apa, Cak? Itu untuk ukuran pohon mau dipanen, Mas. Jadi ada kecil, itu kita panen kecil. Lagian juga kalau tataannya gede, kita bisa setek gede. Karena tataan itu besarnya harus lebih besar dari pohonnya. Untuk setek yang segini, tataannya harus segini. Untuk setek yang segini, tataan harus segini. Menyesuaikan pohonnya itu sendiri ya, saya. Awal dari penanaman seperti ini, itu kalau setek segini, itu luas tataan segini, gitu. Jadi bisa dilanjut. Oke, ini kurang tinggi, Mas. Jadi akan saya tinggikan lagi untuk lebih besar kengkangannya. Awalnya sudah seperti ini, Mas, menara pisah. Iya.
Pisa apa Eiffel tinggi banget itu Cak. Nah, ini untuk program besar. Yang penting kengkangannya ini lebih kecil dari tataannya. Awalnya dari semua ini seperti ini. Ini diarahkan ke yang benar. Lalu kita urut. Dan untuk ketinggian tanah di atas tataan itu harus tipis Mas. Soalnya kalau tebal itu bisa bikin akar bertumpuk-tumpuk. Tuh seperti ini Mas. Nanti kalau kambium kiri kanan sudah jalan kita pecah lagi. Untuk apa? Pecah lagi itu kira-kira berapa bulan lagi Cak? Itu dari apa? Stek batang ini Cak. Tergantung dari tempat Mas. Kalau panas, media subur, itu nanti pohon cepet narik dengan bagus. Itu kambium cepet jalan Mas. Nah, kita lihatnya di kambium sudah jalan kita pecah. Jadi untuk menentukan waktu enggak bisa Mas. Per pohon, per tempat, per jenis beda-beda. Jadi kita memantau langsung kambium jalan pecah. Jadi faktornya untuk menentukan waktu pastinya enggak bisa. Soalnya per pohon, per media, per tempat, dan per jenisnya beda. Nah ini enggak boleh terlalu tebal. Kita urut tipis aja. Kalau takut roboh kita kasih tripod. Untuk jarak groundnya sendiri berapa senti kira-kira Cak? Untuk jarak tergantung seberapa besar mau kita panen. Kalau kita mau panen small kita setengah meter berani. Kalau kita mau panen L medium 1 meter. Kalau kita mau panen XL 1,5, XXL 2,5, 2 meter. Jadi tergantung seberapa besar mau kita panen. Oke, mungkin seperti ini saudara-saudara pembonsai Nusantara. Mari kita berbudidaya, mari kita cari apa ya, seperti celah bisnis di dunia bonsai. Kita bisa saling mendukung, kita bisa saling kasih support biar Indonesia bisa diakui di dunia tentang kualitas bonsainya. Mari semangat majukan perbonsaian Indonesia dengan rukun dan damai, saling mensupport. Begitu. Iya. Oh ya, ini kan Cak Bongso kan budidaya. Ini untuk sendiri atau dijual Cak? Jual Mas. Mungkin ada teman-teman yang bisa yang mungkin berminat, ada nomor yang bisa dihubungi Cak? Ada nomor saya 0821 3784 8989. Ya, nanti saya sertakan di deskripsi. Atau datang sendiri. Ini daerah mana ya Cak? Kalau rumah saya di Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini tempatnya bibit. Jadi iya. kami satu lingkup di Jogja Barat itu semua mayoritas pengadaan bibit. Dari mulai biji apa? Ada yang dari biji, cangkok, ada yang dari stek. Bonsai matang, setengah jadi. Untuk pohon bonsai yang sudah jadi agak minim Mas. Soalnya kami penyedia bahan. Oh iya iya. Jadi maksimal bahan progres sampai 60 ada. 60%.
Untuk bibit banyak, Ya. mau dari apa, mau jumlah berapa, di Jogja Barat ada banyak. Kirim-kirim bisa, Cak? Bisa. Sangat bisa. Terima kasih Mas Bowo dan Mas Prayit atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Saya Azid undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.